Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan alam kubur kepada sahabat yang tertawa. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk sholat. Lalu beliau melihat sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum sedang tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian banyak mengingat maut, kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Perbanyaklah mengingat maut. Di kubur tiada sehari pun yang terlewati kecuali kubur akan berkata, aku rumah yang tidak mengenal persahabatan. Aku rumah kesendirian. Aku rumah yang penuh tanah. Aku rumah ulat-ulat. Apabila seorang mukmin diletakkan di dalam kubur, kubur akan berkata, selamat datang. Bagus engkau telah datang. Di antara orang yang tinggal di atas bumi ini, engkaulah yang paling kusukai. Sekarang engkau telah tiba, maka aku akan berbuat terbaik untukmu. Lalu kubur akan melebar seluas pandangan mayit dan akan dibukakan baginya salah satu pintu surga, sehingga berhembus angin surga kepadanya dan akan tercium harumnya surga. Dan jika seseorang yang berakhlak buruk dimasukkan ke kubur, kubur berkata, tiada ucapan selamat datang bagimu. Sangat buruk kedatanganmu ini. Dari semua orang yang berada di atas bumi ini, kamulah yang paling kubenci. Sekarang kamu datang kepadaku, maka lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu. Kemudian kubur akan merapat dan terus menghimpitnya, sehingga tulang rusuknya saling menikam. Lalu datanglah 70 ekor ular untuk menyiksanya. Jika satu saja dari bisa ular itu menetes ke bumi, tidak sehelai rumput pun yang dapat tumbuh di atasnya. Ular-ular itu terus mematuknya sampai hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Miskot. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang terpenting, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan dan merenungkannya. Selain itu, mengingat maut sangat bermanfaat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerangkan keadaan kubur, beliau bersabda bahwa mengingat kubur itu sangat penting dan bermanfaat. Kisah rasa takut Hanzalah radhiyallahu anhum terhadap sifat nifaq. Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menasihati kami mengenai sesuatu yang membuat hati kami menjadi lembut dan air mata pun bercucuran, seolah-olah kami melihat hakikat yang sebenarnya. Selesai dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Lalu mulailah kami berbicara mengenai masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan bercumbu dengan istri. Ketika itu keadaannya sangat berbeda dibandingkan ketika berada di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terlintas dalam pikiranku, keadaanku ternyata berbeda dengan keadaan pada waktu itu. Aku berkata dalam hati, sebenarnya kamu ini seorang munafik. Sebab ketika di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaanmu berbeda dengan ketika berada di tengah anak istrimu. Aku sangat kecewa ketika menyadari hal ini dan sangat sulit bagiku untuk menerimanya. Dengan pikiran kalut, aku keluar rumah sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menghampiriku. Aku berkata kepadanya, Hanzalah telah menjadi munafik. Subhanallah, tidak benar apa yang kamu katakan, sahut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku pun menceritakan kejadiannya bahwa ketika kami berada di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun ketika pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, maka semua yang terjadi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlupakan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyahut, ya, hal itu juga terjadi pada kami. Lalu keduanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasul, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, ya Rasul, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun jika kami berpisah dengan engkau dan bercanda dengan anak istri kami, maka apa yang baru terjadi dengan engkau telah kami lupakan.
Jawab beliau, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Namun Hanzalah, demikianlah keadaannya. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Ihya Muslim. Manusia tetap memiliki keperluan hidup yang harus ditunaikan. Makan, minum, anak, istri, bahkan bercakap-cakap dengan mereka pun penting. Mengingat surga dan neraka kadangkala diperlukan, tetapi tidak setiap waktu, dan kita tidak mesti berharap demikian pada diri kita, sebab keadaan seperti itu adalah keadaan malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa anak istri, tanpa memikirkan kehidupan, dan tanpa urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dipenuhi tugas dan keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam satu keadaan. Yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sangat merisaukan agama mereka. Jika berubah sedikit saja keadaan mereka dibandingkan ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Dengan mencintai sesuatu, tentu akan menimbulkan beribu macam dugaan dan kekhawatiran. Jika anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, maka kita sangat mengkhawatirkannya. Jika kita mendapat berita bahwa daerah yang dituju terkena wabah atau bencana, maka berapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan?